Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Saung Emak. Di video kali ini saya akan bagikan cerita belajar bikin muffin tape. Jadi ini hasil akhir bikin muffin tapenya. Tampilannya tuh cantik, cuma bagian dalamnya itu sedikit bantat ya. Jadi tidak terlalu cantik seperti muffin pada umumnya gitu kan. Kenapa ya bisa bantat ya? Sebenarnya ini saya bikin dua resep ya, tapi karena pas lagi bikin itu anak saya udah keburu nangis, teriak-teriak, jadi nggak konsen gitu loh. Siapa sih di sini yang emak-emak yang belajar sambil ngurusin anak-anak kecil gitu ya? Rasanya tuh campur aduk, pengen belajar tapi udah diteriakin juga anaknya gitu ya, yang udah nangis, yang minta ini minta itu ya kan. Akhirnya di proses penimbangan tape itu harusnya saya timbangnya itu harusnya misalnya 400 gram, itu saya lebihan 20 gram ya, tapi saya pikirnya sudahlah gitu ya, nggak apa-apa dimasukin aja gitu ya, karena saya udah keburu pengen cepet-cepet, anak saya udah nangis gitu. Tapi ternyata ngefek banget, jadinya bontot guys ya kan. Jadi mungkin terlalu banyak tapenya ya. Jadi next kita belajar lagi, kita buat lagi supaya lebih pas lah takarannya gitu. Kadang yang bikin proses belajar itu untuk bikin kayak kue, mungkin bahan-bahan sih. Jadi kalau misalnya kita nggak siapin bahan-bahannya itu kayak kok nggak ada ya, kita nggak punya bahan ini sesuai resepnya gitu kan. Nah itu kan tantangan banget ya, kita harus menyesuaikan bahan yang kita punya sama resep yang mau kita eksekusi gitu. Kadang kalau misalnya kita mau ikutin resep yang kita mau, ternyata bahannya nggak ada atau alatnya yang nggak ada kayak gitu. Jadi kita belajarnya pelan-pelan, otodidak gitu ya, kecuali misalnya teman-teman atau ibu-ibu semua yang ikut les gitu kan, yang ikut kelas private cooking class gitu kan ya, pasti hasilnya juga beda ya, karena pasti takarannya sudah tahu, trik dan bahan-bahannya itu pasti sudah ditakar gitu loh ya kan. Nah untuk yang ibu-ibu mama yang masih belajar kayak saya, tetap semangat ya. Saya sebenarnya menyemangati diri sendiri gitu ya, untuk tetap semangat bikin makanan untuk anak-anak dan keluarga, karena walaupun ini kuenya bantat gitu ya, tapi untuk rasanya tetap enak dan teksturnya juga tidak terlalu yang padat keras gitu ya. Ini saya bikin yang pakai cup ini dia bagus, kemudian ada yang saya bikin pakai loyang ya, karena cepet-cepet gitu kan. Ternyata yang pakai loyang itu kelihatan bantet gitu loh guys, karena saya taruh di loyang terus dibakarnya di ovennya itu dia terakhir, akhirnya tuh kayak bantet gitu, jadi kurang ngembang lah pokoknya gitu kan. Jadi sampai di sini mungkin next saya bikin lagi, cobain dengan versi yang lebih bagus lagi. Jadi saya tidak share untuk resepnya karena memang ternyata kurang berhasil ya. Jadi takutnya nanti ibu-ibu ikutin ya kan. Cari resep yang sudah teruji aja ya Bu Ibu. Ini sekadar cerita bahwa proses belajar itu panjang dan tidak instan. Maksudnya tidak langsung kita bisa, apalagi kita yang belajar otodidak dengan info yang tidak valid gitu ya, infonya dari mana-mana, kita ambil dari internet, dari buku kayak gitu ya. Nah kalau misalnya kita langsung ikut cooking class kan udah teruji. Ini dia yang saya bilang bantat tadi, ini saya masukkan di dalam loyang. Oke. Terima kasih untuk sahabat semuanya yang sudah mau mendengarkan cerita kebantatan kue saya. Semoga next ini jadi semangat saya untuk belajar lagi bikin kue selanjutnya. Sampai di cerita-cerita lagi selanjutnya ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.